Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Muhammad Saufi dan saya dari Kalsel. Dan saya juga seorang mahasiswa. Tujuan saya bikin video ini yaitu lagi-lagi saya sudah banyak sekali mengatakan bahwa untuk memberikan kita fasilitas supaya kita bisa berdiskusi, saling sharing, dan juga saling mengingatkan bahwa kesuksesan adalah milik orang-orang yang menyiapkan hari ini dan akan mendapatkan hasilnya di suatu hari nanti. Dan semoga kita menjadi bagian orang-orang sukses tersebut. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, gimana nih? Sudah beberapa video yang sudah saya buat. Sudah beberapa kali mungkin kita sharing dengan santai, kemudian dengan penuh kata-kata yang belibet, tetapi mudah-mudahan itu bisa dimengerti dan juga bisa kita praktekkan supaya kita bisa meningkatkan level kita untuk mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, berbicara tentang kesuksesan yang beberapa video sudah kita bahas, cara-caranya, cara-cara kita meningkatkan level kita, cara-cara kita meningkatkan pengetahuan kita, kemudian cara-cara salah satunya adalah meningkatkan skill kita. Sudah banyak kita bahas. Tetapi kadang saya tidak mungkin pungkiri ini, dan saya pasti ini pasti terjadi kepada diri kita, baik siapapun itu. Apa itu maksudnya? Mungkin di setiap harinya, di setiap waktunya, di setiap kita mau berproses, baik membaca buku atau meningkatkan skill, misalkan public speaking dan lain-lain, tentu kita mempunyai atau menghadapi yang namanya hambatan di dalam melakukan training itu, pelatihan itu, dan belajar itu. Tentu kita sering mengalami yang namanya hambatan. Ada aja yang mengganggu, ada aja yang membuat kita emosi, dan ada aja hal-hal yang itu mungkin dalam garis besarnya unpredictable moment. Ada aja yang menghampiri kita hal-hal yang seperti itu. Nah, tahukah teman-teman bahwa hal yang seperti itu sebenarnya sangat lumrah terjadi, sangat pasti mungkin terjadi, dan sudah pasti itu terjadi. Karena di dalam sebuah keadaan yang seperti itu, peristiwa yang sedemikian itu, mungkin itu adalah langkah kita apabila kita memahami apa sih maksudnya dari ketika kita berlatih, ketika kita membaca. Kadang ada hal-hal yang membuat kita menjadi tidak semangat untuk itu. Nah, padahal kalau misalkan kita memahami konsep belajar, konsep berlatih, konsep berproses, maka kesulitan ataupun hambatan itu sangat pasti terjadi sebenarnya. Karena itulah yang membuat mental kita menjadi lebih tinggi, membuat mental kita menjadi lebih tangguh, membuat mental kita menjadi lebih kuat untuk menghadapi apa? Menghadapi kesulitan-kesulitan yang selanjutnya, yang mungkin nanti ketika kita sudah mendapatkan kesuksesan kita tidak bisa pungkiri bahwa nanti pun kesulitan-kesulitan, walaupun kita sudah mendapatkan kesuksesan, pasti apapun itu akan terjadi. Baik ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, ada aja unpredictable moment, sehingga itu akan menguras emosi kita, menguras mental kita. Nah, maka disinilah kita bisa belajar dulu. Ada hal-hal yang membuat kita emosi, maka ketika kita bisa menanggapi itu bahwa itu adalah tantangan kita lewati itu, kita tingkatkan lagi mental kita, maka sedikit demi sedikit kita berlatih, ada kesulitan, kita tanggapi dengan baik, mental kita sedikit demi sedikit akan mulai keras, akan mulai bisa kuat untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang menghadapi kita. Sehingga bukan hanya tentang skill yang kita miliki, bukan hanya tentang pengetahuan yang kita bisa miliki, tetapi mental yang kuat. Dan bagaimana caranya untuk bisa melatih mental itu? Ya dengan cara menghadapi situasi sesulit apapun, sekeras apapun masalah itu. Ketika kita bisa menghadapinya dengan kepala dingin, bisa menyikapinya dengan bijaksana, maka mental kita akan mulai bekerja, mulai mendapatkan ritme yang bagus, mulai mendapatkan kekuatan di dalam aspek mentalnya. Maka saat itulah
kita sudah bisa menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang bermanfaat, dan menjadi orang yang hebat di dalam situasi apapun. Bukan hanya tentang kemampuan, bukan hanya tentang pengetahuan, juga di dalam tentang mental kita. Kebijaksanaan kita pun juga meningkat. Jadi, ketika kita mengalami yang namanya hambatan, kesulitan, tantangan, padahal waktu itu kita sedang berproses, maka jangan sampai kita beranggapan bahwa kesulitan yang kita hadapi itu membuat kita jatuh, membuat kita mundur, membuat kita gagal. Tidak sebenarnya, tetapi itu adalah bumbu-bumbu tambahan dari semesta mengirimkan kepada kita untuk kita bisa lebih maju lagi, meningkatkan level kita lagi. Ya layaknya semacam kayak sambal ijo lah di dalam mie gitu. Sambal yang pedas di dalam sebuah mie instan gitu. Nah, tetapi sambal itu, cabai itu, pedas itu tidak mengurangi kenikmatan mie instan tersebut, tetapi menambah selera kita, menambah gairah makan kita, menambah keinginan untuk kita makan mie tersebut, sehingga mie tersebut pun bisa menjadi nikmat. Karena kalau tidak ada cabai atau sambal yang pedas itu, maka rasa mie tersebut hanya biasa-biasa saja. Hanya bumbu saja yang kita dapatkan, yang kita rasakan. Tetapi kalau di dalamnya ada sambal yang membuat kita bisa lebih berselera, maka itulah sambalnya. Nah, sama dengan kesulitan, sama dengan tantangan, sama dengan rintangan di dalam kita berproses. Proses kita itu adalah bumbu-bumbu yang ada di dalam mie instan. Nah, kesulitannya itu adalah sambal atau hal-hal yang membuat mie instan tersebut menjadi pedas. Tetapi dengan adanya sambal itu, dengan adanya cabai itu, maka mie instan tersebut akan bisa menjadi nikmat. Itulah hidup, teman-teman. Pasti ada kok yang namanya hambatan, yang namanya kesulitan, yang namanya tantangan. Itu selalu ada. Bahkan pemain sepak bola sehebat siapapun, Cristiano Ronaldo, kemudian Lionel Messi dan lain sebagainya, pasti mengalami yang namanya hambatan, kesulitan, tantangan dan lain sebagainya. Tetapi karena hambatan itulah mereka bisa meningkatkan level mereka lagi. Hambatannya apa bagi mereka? Cedera, kurang fit dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka memahami polanya itu, memahami konsep kesulitan itu, konsep cedera itu, maka mereka akan meningkatkan lagi tuh daya tahan tubuh mereka. Mereka latihan lagi, fitness lagi, latihan fisik lagi. Sehingga apa? Lama-kelamaan mereka akan menjadi lebih kuat, tahan banting, tahan tackle dan lain sebagainya. Supaya mereka berpikir untuk tidak cedera lagi. Maka mereka pun harus meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Nah, sama dengan kita. Kesulitan itu bisa kita sikapi dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan lagi kebijaksanaan kita, meningkatkan lagi kesadaran kita, meningkatkan lagi kedisiplinan kita, sehingga sedikit demi sedikit kita menyikapi kesulitan itu dengan jernih kepala, dengan kepala dingin, dengan bijaksana. Maka mental kita pun akan sekuat baja, sekeras batu, dan juga bergejolak seperti api yang menyala-nyala. Dan sehingga siapapun yang pengen menjatuhkan kita nanti, siapapun yang membuat kita menjadi goyah mentalnya, itu tidak akan berpengaruh. Karena sudah banyak masalah kok yang sudah kita sikapi, yang sudah kita lakukan, yang sudah kita anggap, yang sudah kita sikapi dengan penuh dengan bijaksana. Gitu teman-teman. Jadi kata-katanya sedikit belibet ya. Tetapi yang jadi kesimpulannya adalah, poin utamanya adalah apapun rintangannya, apapun kesulitannya, apapun unpredictable momennya di dalam kita berproses, itu pasti ada. Tergantung dan pastikan kita sadar bahwa nanti ada kesulitan yang menghampiri kita waktu kita berproses. Kita sadari itu, bahwa ini loh yang membuat saya kuat, bahwa ini loh yang membuat saya bisa menjadi lebih semangat, dan ini loh bisa membuat saya mempunyai mental yang kuat, sehingga saya pun akan tahan banting apapun yang menghalangi kita. Ketika kita bisa menyikapi itu dengan bijaksana, maka kita selangkah demi selangkah akan menjadi orang yang kuat. Jadi pastikan jangan mudah emosi, jangan mudah
putus asa dan jangan mudah menyerah ketika masalah menghampiri kita. Bisa jadi itu yang membuat kita menjadi lebih kuat dan mendapatkan mental yang kuat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah mencoba untuk memahami apa sih maksud poin daripada ini gitu. Dan terima kasih sudah menjadi bagian daripada saya untuk berproses meningkatkan level diri dan juga meningkatkan kemampuan diri untuk mendekati dan juga memantaskan diri mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Semoga bermanfaat teman-teman. Lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam high value man.